Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Benedictus Adereho, TM20 Akuntansi. Oke, Oke semuanya, di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint dari usaha bisnis keripik pisang. Oke, teman-teman, kita lanjut saja. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuka file presentasi studi kelayakan bisnis ya teman-teman. Saya berasal dari TM20 Akuntansi, Benedictus Adireho, bisnis keripik pisang STY Tatalum. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada introduction keripik pisang atau sebuah pengenalan dari sebuah produk yang telah kita buat teman-teman. Oke, di sini ada beberapa poin. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, di sini saya mengambil keripik pisang yang digemari oleh banyak konsumen. Jadi kita membuatkan sebuah produk itu harus membuat produk yang banyak diminati atau digemari oleh banyak para konsumen. Jadi kita harus membuatnya yang menarik mungkin dari segi kemasan, rasa, dan yang lainnya. Oke teman-teman. Yang kedua itu rasa yang renyah dan harga yang ditawarkan cukup murah dan memiliki kualitas tinggi. Di sini kita membuat beberapa rasa ya dan nanti itu akan dijelaskan. Di sini kita membuat rasa yang renyah, kemudian harga yang ditawarkan itu cukup rendah, tetapi meskipun harga yang cukup rendah tetapi memiliki kualitas yang tinggi, rasa yang gurih, kualitas yang tinggi tapi sehat teman-teman. Oke, yang ketiga itu memiliki beberapa varian rasa, yaitu kita memiliki rasa coklat, kemudian rasa gurih, dan rasa manis. Itu adalah rasa yang masyarakat kenal secara luas di dalam introduction keripik pisang. Kemudian nah, di sini ada bisnis keripik pisang banyak dicari oleh para konsumen karena bisa menjadikan suatu bisnis yang menarik. Tentunya keripik pisang ini diolah secara sederhana. Kemudian bahan baku yang cukup mudah dicari, banyak di sekitar lingkungan kita. Jadi keripik pisang ini adalah suatu usaha bisnis yang bisa menjadikan bisnis yang menarik ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, di sini ada proses pengolahan. Di sini terutama ada bahan, kemudian bumbu-bumbu yang digunakan. Baik, yang pertama kita mulai dari bahan itu. Yang pertama itu dari satu sisi buah pisang yang kita gunakan itu adalah sebuah pisang yang setengah matang, karena pisang yang setengah matang itu adalah suatu pisang yang baik yang digunakan untuk keripik. Kemudian 1 sendok kapur sirih, kemudian 1 liter air, kemudian ada minyak goreng secukupnya. Kemudian bumbunya itu ada 5 siung bawang putih, kemudian 1 sendok garam dapur, kemudian ada 1,5 ketumbar, kemudian kunyit itu ada 2 cm, kemudian kemiri ada 3 butir. Itu adalah proses pengolahan, kemudian ada bumbu-bumbunya. Kemudian di sini ada kebutuhan pasar, ya. Baik, yang pertama itu adalah kebutuhan akan cemilan yang praktis. Tentunya keripik pisang ini adalah keripik yang gurih, kemudian bisa jadi teman ngobrol kita ketika kita sambil santai. Kemudian sebagai cemilan ringan di rumah juga bisa. Kemudian yang kedua itu tren makanan lokal dan tradisional. Tentunya ini adalah suatu produk makanan yang lokal yang kita dapat dari lingkungan, mudah didapat juga, di mana-mana itu ada. Kemudian yang ketiga itu adalah peluang inovasi produk dan potensi pasar ekspor. Nah, tentunya ini adalah satu peluang yang dapat kita menjadikan
ide suatu bisnis, kemudian kita olah semenarik mungkin sehingga dapat menarik para konsumen. Kemudian ekspor dan potensi pasar ekspor itu adalah di mana suatu kebutuhan pasarnya itu bisa kita ekspor di pasar internasional atau luar negeri. Kemudian keempat itu daya tahan dan umur simpan. Di sini keripik pisang ini memiliki daya tahan lama yang kita simpan dalam rumah, sehingga kita tidak perlu khawatir ketika kita menyimpannya dalam waktu yang cukup lama. Oke, selanjutnya ada promosi. Nah, di sini ada beberapa promosi yang cukup kita gunakan untuk menjual ya. Kemudian itu kita menyusun branding. Menyusun branding itu adalah menata sebagaimana brand atau merek dari produk usaha keripik pisang ini. Jadi kita harus menata atau mendesainnya, brandingnya itu sebagaimana yang bisa menarik para konsumen. Jadi yang kedua itu ada pasar sasarannya dan segmentasinya. Di sini kita ada menyasarkan pasarannya di mana ya. Pertama di tempat-tempat yang strategis, yaitu yang tentunya tempat yang ramai dan bisa juga itu tempat-tempat sekolah atau kampus, itu bisa ya untuk pasar sasaran dan segmentasinya. Kemudian pemasaran secara online. Nah, di sini kita menggunakan media sosial. Untuk sekarang ini banyak pemasaran secara online seperti pemasaran dari Facebook, YouTube, Instagram, TikTok juga bisa. Nah, itu adalah beberapa aplikasi yang digunakan untuk pemasaran online. Optimasi SEO juga. Selanjutnya kolaborasi dengan influencer dan blogger. Tentunya kita harus kolaborasi dengan suatu industri seperti restoran, kemudian blog. Kita juga bisa membuat blog tentang produk kita di website. Kemudian ada beberapa penawaran dan diskon. Kita tentunya menawarkan beberapa tawaran dan diskon pada produk kita. Tujuannya supaya para konsumen itu menarik terhadap produk kita. Kita akan memberi diskon beberapa harga dari harga sebelumnya. Kemudian partisipasi dalam pameran event lokal. Tentunya kita ketika ada event expo tentang UMKM, tentang promosi produk-produk itu harus kita tentunya kita harus berpartisipasi dalam kegiatan tersebut supaya produk kita itu dapat dikenal secara luas gitu. Kemudian pengemasan yang kreatif dan menarik. Tentunya membuat produk itu yang menarik atau sesuai dengan para konsumen cari, itu tentunya kita harus membuat pengemasan yang menarik. Pengemasan, kemudian ada brand tadi itu bisa jadi, kemudian logo itu perlu ya untuk menarik para konsumen. Kemudian ulasan produk dan testimoni pelanggan. Tentunya kita meminta dari konsumen untuk memberikan ulasan produk kita, apa yang kurang terhadap produk kita. Kemudian setelah kita mengetahui apa kekurangan dari produk kita, baru kita akan memperbaiki produk tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, tipe pemasarannya. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan bahwa pemasaran secara digital atau online. Kemudian ada pemasaran secara media sosial tadi yang sudah dijelaskan bahwa pemasarannya itu dari media sosial seperti Facebook, YouTube, dan TikTok. Dulu itu pemasaran yang lagi tren-trennya itu adalah TikTok, maka banyak orang yang menggunakan media sosial TikTok. Kemudian pemasaran influencer. Nah, tentunya kita harus bekerja sama tadi dengan kolaborasi. Kemudian e-commerce dan penjualan secara online sudah tadi jelaskan. Pemasaran konten. Nah, pemasaran konten ini kita membuat suatu produk
produk tapi berupa video. Kemudian beberapa video, setelah kita ambil video tentang produk kita, kemudian kita edit video kita, kemudian kita upload mau ke media sosial Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Tentunya yang paling cepat itu dalam pemasaran dalam bentuk video itu adalah TikTok ya teman-teman. Kemudian itu ada pemasaran kemasan dan desain. Nah, tentunya di sini tadi sudah dijelaskan bahwa desain yang menarik supaya dapat produk kita itu dapat diterima oleh para konsumen, apalagi kita ajukan ke para investor. Oke, yang selanjutnya itu kita ada analisis SWOT, analisis keripik pisang. Kita menganalisis itu apa kekuatan dan kelemahan, peluang, ancaman terhadap dari keripik pisang. Baik yang pertama itu ada strength atau kekuatan, di mana kekuatan dari produk keripik pisang itu adalah dengan kualitas yang tinggi, kemudian inovasi produk, peningkatan terhadap produk supaya lebih baik lagi, kemudian ada proses edukasi yang secara efisien atau secara cepat, kemudian kemasan yang menarik itu salah ketik ada menarik dan fungsional, kemasan yang menarik dan fungsional. Nah, jadi itu adalah kekuatan dari usaha keripik pisang. Kemudian ada kelemahan atau weakness. Kelemahannya itu keterbatasan kapasitas produksi. Tentunya kita itu memproduksinya masih secara manual, kemudian tidak menggunakan secara modern atau mesin. Tentunya kita dari proses pengupasan kemudian penggorengan itu masih secara manual. Kemudian ada ketergantungan bahan baku. Tentunya kita tergantung terhadap bahan baku, enggak semua pisang itu dapat digunakan. Kenapa? Alasannya ya karena rasa pisang itu berbeda. Kemudian ketergantungan pada saluran distribusinya juga. Tentunya kita harus ketergantungan kepada distribusinya. Tentu dengan tujuan kita harus mendapatkan bahan baku. Kemudian opportunities atau peluangnya dalam usaha ini, peningkatan kesadaran kesehatan makanan. Tentunya kita memilih makanan itu yang sehat, kemudian ekspansi pasar internasional. Ini adalah kita memasarkan secara nasional atau keluar negeri, kemudian kolaborasi dengan restoran dan ini salah ketik dan makanan. Tentunya kita harus berkolaborasi dengan industri atau restoran supaya produk kita supaya dapat dikenal oleh masyarakat. Kemudian ada ancamannya, kemudian ada threats, persaingan yang sangat ketat. Tentunya persaingan yang sangat ketat ini karena banyak orang lain yang sudah membuat usaha ini, tapi dengan ketat mereka menjualkan secara online juga. Tentunya ini menjadi sebuah ancaman ya terhadap bisnis kita. Kemudian perubahan kebiasaan konsumen. Tentunya ada perubahan kebiasaan konsumen ketika konsumen tidak menyukai produk yang kita buat. Tentunya para konsumen itu akan beralih ke produk orang lain. Itu adalah ancaman yang kita akan perbaiki dalam keripik pisang. Kemudian ketersediaan bahan baku. Tentunya bahan baku itu adalah menjadi ancaman karena bahan baku itu meskipun ada di sekitar kita, tetapi bahan baku itu terbatas karena pisang itu tidak semua dapat digunakan jenis pisang. Tentu adanya pisang yang dapat digunakan untuk menghasilkan kualitas yang baik dan rasa yang renyah. Oke,
Yang selanjutnya ada kesimpulannya. Oke, kesimpulannya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor dari yang di atas, tentunya kita sangat penting ya untuk memaksimalkan bagaimana kekuatan dan peluangnya dalam usaha tersebut. Serta kita juga dapat mengambil sebuah tindakan dan mencoba menganalisis bagaimana dari produk itu, serta bagaimana cara kita menghadapi sebuah ancaman yang ada sesuai analisis SWOT-nya. Kemudian kita akan terus memantau bagaimana keadaan pasar, apakah di pasar itu ada persaingan. Maka jika tentunya kalau ada persaingan itu, kita tentunya membuat produk yang menarik lagi. Kemudian ada mendengarkan umpan balik dari pelanggan yang krusial dalam mempertahankan keberhasilan dari usaha pisang ini. Tentunya atau memberikan feedback dari konsumen ke kita. Tentunya kita harus ada feedback atau umpan balik dari pelanggan untuk bertujuan untuk mengetahui apa kekurangan yang belum kita siapkan selama usaha ini. Oke, semua teman-teman, terima kasih untuk presentasi. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi.